Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tank yang kemarin yang sirang gaib ya. Kita nyalain dulu lampunya. Nih, ini sudah umurnya sudah 1 minggu ya dari planting. Nah, keluar lagi diatomnya. Terus untuk tanamannya semuanya aman. Ini tanpa CO2 ya, belum pakai CO2. Tapi tanamannya aman lah. Ini ada kripto masih segar. Terus di sini ada pinatipida, window love, terus ada microshowroom. Semuanya aman. Kuba juga di sini aman ya, tapi ada sedikit diatom ya, itu yang harus dibersihkan sekarang. Jadi sekalian ganti air ya. Di belakangnya apa ini, bakopa ya. Bakopanya segar nih kalau dilihat di samping. Nah, tidak ada yang busuk. Mbak geser bro. Nah, tanaman di backgroundnya di belakang itu ada rotala, ada baby tear, sama apalah banyak tanamannya, saya kurang tahu nama-namanya. Nah, ini yang Vinatipida. Biasa daunnya pasti ada yang kering ya, itu yang harus dicabut sekalian kita bersihkan. Oke bro, untuk membersihkannya di minggu pertama ini sangat mudah sebenarnya. Jadi pertama-tama siapkan dulu sikat gigi. Sikat giginya di sini. Jadi nyatu sama semuanya tuh, masalah di sini. Jadi sikat gigi sama satu pinset sudah cukup bro. Sikat gigi buat si lendir. Oke bro, ini peralatannya. Tapi yang dipakai kayaknya sekarang cuma sikat gigi sama pinset aja ya. Nih, sama satu pinset, terus gunting ini paling buat motongin daun-daun yang sudah busuknya. Oke, kita mulai bro. Nah, di sini sikat giginya diusahakan yang lembut ya. Yang ujungnya lembut. Jadi lebih gampang. Pertama kita harus matikan dulu filternya. Nah, jadi tinggal disikat gini aja, bro. Nah, tapi pelan-pelan agar mouse-nya tidak ke bawah sikat. Sikatnya arahkan ke bagian depan. Jadi kita nggak usah sikat sampai bersih. Cukup yang ujung-ujungnya aja. Nanti makin sering dibersihkan seperti ini, si alga lendir ini akan habis ya. Nah, ini kan sudah ada yang nempel di daun nih. Nah, jadi cukup digini-gini aja, nggak usah dipaksa nyikatnya. Jadi kayak nggak bersihin debu-debu aja gitu bro, nggak usah sampai mouse sama tanaman yang telah ditempelnya copot. Ini copot sendiri ini ya. Jadi ini saya ngetes aja tanaman karpet kalau tidak pakai CO2 itu perkembangannya seperti apa. Jadi setelah dicek ya selama 1 minggu, setelah dicoba selama 1 minggu, ternyata begini bro hasilnya, kurang memuaskan ya. Biasanya 1 minggu itu harusnya, jadi minimal biasanya 1 minggu itu sudah masuk ke media, ada yang rembet gitu. Tapi ini belum terjadi, baru pada berdiri aja
Jadi terbukti kalau tanaman-tanaman high nutrisi tapi tidak dikasih, ini lampunya high ya tapi nutrisi yang lain kurang, kayak CO nya itu, jadi perkembangannya tetap aja terhambat. Jadi sudah dibuktikan ya, 1 minggu tidak pakai injek seperti ini hasilnya. Jadi setelah ini saya akan pakai CO2 nya, nanti akan update di minggu berikutnya. Nah, kalau bagian atasnya sudah beres, airnya buang dulu setengah, bro. Jadi untuk sikat bagian bawahnya airnya tidak tumpah. Jadi pastikan dulu bagian atasnya sekarang selesai. Aduh, bukan tumpah. Oke, lalu airnya dikurangin dulu sedikit, bro. Jadi pelan-pelan, bro, di bagian atasnya digerak-gerak biar airnya goyang, daun busuk sama si alga itu segar. Rotala sudah profito sudah keluar dari merah. Profito gampang minumnya. Ya udah segitu dulu ya. Baru disikat lagi, coy. Jadi setelah dikurangi sedikit baru disikat lagi untuk full sampai bagian belakang. Oke, teman, punya di WC. Jadi waktu sedot kotoran, kalau si kotorannya masih banyak tapi airnya sudah habis, jadi teman-teman harus isi lagi airnya, isi lagi lalu sedot lagi sampai habis si kotoran yang hasil sikatan ini ya. Berarti tank 60 itu airnya adalah sebanyak ember cat yang 25 kilo 3 ember ya, berarti 75 kilo kalau di sini.
Saya kalau ngisi air soalnya 3 ember nih. Nah kalau ukurannya dari segini cuma 2 ember. Oke, kita ambil air baru. Oke, seperti biasa mau isi air ditahan dulu pakai kertas biar tidak kena substratnya. Nah kalau sudah penuh kayak gini ya, kertasnya bisa dibuka. Ini sudah aman. Lanjutkan lagi. Untuk tanaman karpet tidak pakai CO, jadi hasilnya seperti ini guys. Tidak mati, tidak berkembang gitu ya, tapi hidup. Jadi sesuai dengan video saya yang ini nih, hidup tapi kurang menarik dan prosesnya lama ya. Ini yang membutuhkan nutrisi besar tapi tidak dikasih seperti itu. Oke, jadi ini hanya pembuktian saja pembahasan video saya yang tentang CO2. Sekarang sudah terbukti hasilnya seperti ini. Yang harusnya nih bandingkan dengan yang ini nih. Nah video ini kan waktunya 28 hari itu hampir karpet. Jadi kalau seminggu dia minimal sudah runner ya. Si akar-akarnya sudah runner pinggir harusnya, tapi ini belum. Berarti memang perlu diinjek gitu guys. Oke, sekarang nyalain filternya. Lalu sambil dicek bagian kaca. Karena bonya ada di mobil, saya pakai kaos yang dipakai aja, yang suka dipakai lap. Oke bro, itulah sedikit video bagaimana perkembangan tanaman karpet kalau tidak pakai CO ya. Jadi ya update setelah 1 minggu ya. Ini kan planting tanggal 3. Sekarang tanggal 10 Oktober 2020. Jadi 7 hari. Jadi seperti yang teman-teman tadi lihat, si tanamannya itu ada aja akar baru runner nih ke bawah, tapi tidak runner ke samping ya. Biasanya waktu 1 minggu itu baik kuba ataupun si gloso itu biasanya sudah ke pinggir biasanya numbuhnya nih kayak gini nih, tapi ini kan sedikit. Terus ini menguji juga nih untuk si substratnya, ini kan pasir mutiara, nggak tahu mengandung ada nutrisinya atau enggak, tapi dia bisa bertahan juga nih selama 1 minggu, tidak ada yang busuk daunnya, cuman dia diam, cuman meninggi. Dia tumbuh meninggi tapi tidak runner ke samping. Jadi itu mungkin salah satu penyebab atau salah satu akibat kalau si tanaman karpet tidak menggunakan injek CO2 ya. Begitu bro. Jadi intinya tanaman-tanaman karpet yang high nutrisi harus tetap menggunakan injek CO2 dan lampu harus memadai juga. Kalau masalah air itu masalah air karena kan tiap daerah beda-beda, jadi kita bisa mengakalinya masing-masing ya tiap daerah. Baik harus dingin atau harus pH-nya berapa itu kan bisa dimodifikasi kalau masalah airnya. Tapi kalau nutrisi lampu dan injek CO2 itu udah pasti kan harus menggunakan. Begitu bro. Begitulah jadi kesimpulannya, tanaman karpet kalau nggak pakai CO2 tumbuh tapi lama dan seperti apa ya? Tapi kalau HG kelihatannya ini HG nggak kuat ya, dia kuning semuanya karena tadinya darat. Kalau gloso
Kuba dan UG ini kelihatan baik-baik saja bro, cuman perkembangannya memang lambat. Tinggal kita tunggu 2 minggu berikutnya ya, setelah saya injek CO2. Dijamin bakalan subur, makmur loh jinawi. Nah ini bagian belakangnya saya sudah tambahin Pelisneria loh. Pelisneria. Jadi untuk jenis-jenis tanamannya apa aja yang dipasang, teman-teman silahkan kembali ke video sebelumnya yang episode kedua ya. Episode ketiga. Yang ini kan episode 4. Maintenance di minggu pertama setelah planting. Oke, nah sudah bening. Oke bro, segitu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.